Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan membahas tentang sistem magnitudo UBV atau sistem magnitudo Johnson-Morgan. Sebenarnya aku pengen bahas soal dulu tentang sistem magnitudo yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi sepertinya ini juga masih nyambung, jadi aku selesaikan dulu materi tentang sistem magnitudo ini. Semoga membantu kalian. Jadi ada beberapa istilah yang harus kalian ingat di sini. Yang pertama adalah magnitudo bolometrik. Yang mana di dalam magnitudo bolometrik ini kan ada dua, yaitu magnitudo semu bolometrik dan magnitudo mutlak bolometrik. Nah, dua-duanya ini merujuk pada magnitudo yang diukur pada semua panjang gelombang. Jadi kalian sudah belajar juga pada radiasi benda hitam bahwa benda hitam atau bintang yang sebenarnya mendekati dengan benda hitam itu memancarkan radiasi pada semua panjang gelombang. Nah, ini semua luminositas ataupun semua flux pada semua panjang gelombang itu diukur sebagai magnitudo. Jadi semua panjang gelombangnya lewat ke dalam detektornya dan dihitung sebagai magnitudo. Magnitudo yang diukur pada semua panjang gelombang itu bisa untuk magnitudo semu maupun magnitudo mutlak. Tetapi pada penerapannya untuk fotometri ya juga digunakan filter. Jadi di filter ini nanti kalian akan lihat bahwa ada informasi lebih yang bisa diberikan dari pengamatan sebuah bintang. Salah satunya adalah informasi temperatur bintang. Nah, dalam sistem magnitudo UBV ini atau sistem magnitudo Johnson-Morgan, ini dia sistemnya adalah menggunakan filter, jadi hanya pada panjang gelombang tertentu yang lewat dan diukur sebagai magnitudo. Dan sesuai namanya ada 3 jenis filter, yaitu U, B, dan V. Dan kalian ini bisa ingat dengan mudah, karena inisialnya sesuai dengan panjang gelombang puncaknya. U untuk ultraviolet, B untuk daerah biru, dan V adalah untuk visual atau panjang gelombang tampak. Di sini, di gambar ini adalah fungsi sensitivitasnya yang dijelaskan pada poin-poin di sini ya, puncaknya berapa dan bandwidth-nya berapa. Jadi untuk yang ungu ini puncaknya pada 365 nanometer, jadi sensitivitasnya paling tinggi pada panjang gelombang tersebut dan masih bisa menangkap panjang gelombang dengan bandwidth 68 nanometer ini. Itu juga untuk yang biru, puncaknya atau sensitivitas paling tingginya ada di 440 nanometer dan bandwidth-nya pada 98 nanometer. Dan untuk magnitudo semu pada daerah visual, ini berpuncak pada 550 nanometer dan bandwidth-nya sekitar 89 nanometer. Jadi untuk masing-masing filter ini hanya pada rentang ini yang dilewatkan dan dihitung sebagai magnitudo. Nah, selain untuk filter-filter tersebut, ada istilah lain namanya indeks warna. Jadi untuk sistem UBV ini, indeks warna ada dua, yaitu U kurang B dan B kurang V, atau U min B, lebih singkat ngomongnya, dan B min V. Jadi indeks warna ini biasanya adalah dua filter yang berdekatan seperti ini. Jadi untuk UBV, U kurang B, dan B kurang V. Jadi kan sistem magnitudo itu banyak. Ada UBV seperti ini, ada yang UBVRI. Jadi kalau untuk UBVRI ada juga indeks warna V kurang R dan R kurang I. Jadi gampang mengingatnya, ingat saja selisih antara dua filter yang berdekatan. Kalau sekarang kan pengamatan-pengamatan itu juga banyak sistem magnitudonya tersendiri, apalagi makin banyak teleskop-teleskop dibangun, teleskop baik yang di bumi maupun yang berupa satelit itu kan ada yang membuat sistem magnitudonya tersendiri, jadi mereka juga punya indeks warna, dan indeks warnanya biasanya adalah dua filter yang berdekatan. Kita kembali ke sistem UBV ini, untuk indeks warna B min V ini bisa menunjukkan temperatur. Jika nilai B min V-nya semakin kecil, ini menunjukkan bintang yang semakin biru atau
temperaturnya semakin tinggi. Jadi, untuk penulisan U kurang B seperti ini, untuk U, B, dan V kapital seperti ini adalah magnitudo semunya. Dan nilai indeks warna U min B itu sama dengan nilai magnitudo mutlak pada filter U kurang magnitudo mutlak pada filter B. Begitu juga indeks warna B kurang V ini adalah magnitudo semu B dikurang magnitudo semu V itu sama saja dengan magnitudo mutlak B dikurang magnitudo mutlak V. Sehingga kalian bisa lihat di sini bahwa indeks warna tidak menunjukkan jarak ya, bukan merupakan fungsi jarak. Dan kalian bisa lihat di sini untuk indeks warna yang kecil menunjukkan bintang yang biru atau temperatur bintang yang tinggi. Jadi tidak bisa menunjukkan berarti biru itu semakin dekat, merah itu semakin jauh, tidak. Dia hanya menunjukkan temperatur untuk yang indeks warna B min V karena indeks warna bukan merupakan fungsi jarak. Tetapi untuk mendapatkan nilai masing-masing magnitudo mutlak U, magnitudo mutlak B, dan magnitudo mutlak V, tentu saja kalian harus tahu nilai jarak, karena yang kalian amati itu kan pasti ini, magnitudo semunya kan, yang kalian tangkap di bumi, baik dari U, B, maupun V. Dan dengan metode lain kalian tahu jarak, nah dari situ baru kalian bisa mendapatkan nilai magnitudo mutlak U, magnitudo mutlak B, dan magnitudo mutlak V. Kemudian ada istilah lain yaitu koreksi bolometrik. Jadi koreksi bolometrik ini adalah selisih antara magnitudo bolometrik dan magnitudo visual bintang. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa tulis secara sederhana magnitudo bolometrik dikurang magnitudo visual pada panjang gelombang visual. Ini bolometrik kalian sudah belajar tadi pada semua panjang gelombang. Magnitudo semu bolometrik dikurang magnitudo semu visual, dan itu sama saja dengan magnitudo mutlak pada bolometrik dikurangi magnitudo mutlak visual. Itu adalah koreksi bolometrik. Nah, sebenarnya untuk bintang-bintang itu sudah didata dan sudah ada katalognya tergantung dengan kelas luminositasnya. Jadi pada tabel ini ya, ini contoh saja karena sebenarnya tabelnya tentu saja ada banyak, tergantung dengan kelas luminositasnya dan tergantung juga dengan kelas spektrumnya. Jadi ini aku screen capture satu saja dari buku Carol Oakley. Contohnya, nah ini. Jadi kalian kalau ada katalognya ini bisa mencocokkan kalau tahu kelas spektrum atau kelas luminositasnya itu parameter-parameternya apa saja, atau sebaliknya kan kalian kalau mengamat tentu tahu nilai semunya dari hasil pengamatan kalian itu kan magnitudo semunya. Kemudian dari nilai yang kalian dapat, kalian bisa cocokkan itu termasuk bintang kelas spektrum apa jika tahu kelas luminositasnya dari lebar spektrumnya. Nah, jadi intinya ini ada katalognya. Katalognya dapat dari mana ya? Tentu sudah dengan survei banyak bintang dan juga dengan perhitungan-perhitungan lainnya. Kita ambil contoh satu soal, ini masih dari buku Carol Oakley. Jadi, dengan menggunakan data yang ada di tabel, kita diminta untuk menghitung magnitudo mutlak visual dan magnitudo semu visual dari matahari. Kemudian dari yang diketahui tersebut, dapatkan magnitudo mutlak pada filter biru, ya magnitudo semu si matahari dengan filter biru, magnitudo mutlak matahari dengan filter ungu, dan magnitudo semu matahari dengan filter ungu. Jadi di sini sudah aku capture data pada appendix G ini. Tabelnya mirip yang tadi ya, yang mana kita tahu memang matahari ini adalah kelas luminositas 5 atau bintang deret utama. Dan di sini sudah dibuat khusus untuk matahari dengan temperaturnya adalah 5777 Kelvin. Nah, sudah diketahui di sini beberapa parameter, ini kan jelas ya karena perbandingannya terhadap luminositas dan radius matahari tentu saja ini rasionya 1. Begitu juga dengan masanya.
ini massa ya guys, karena yang ini sudah jelas ya magnitudo mutlak bolometrik dan magnitudo mutlak visual. Jadi dengan data ini kalian diminta untuk menghitung yang tadi ditanyakan. Jadi kita tulis dulu ya yang diketahui tadi magnitudo mutlak bolometriknya adalah 4,74, koreksi bolometrik correction adalah minus 0,08. Kemudian magnitudo mutlak visualnya adalah 4,82, indeks warna U min B-nya adalah 0,195, dan indeks warna B min V-nya adalah 0,656. Sekarang kita hitung dulu magnitudo mutlak dan magnitudo semu pada panjang gelombang visual untuk matahari. Sebenarnya di sini sudah jelas sih guys, karena magnitudo mutlak visualnya sudah diketahui, yaitu 4,82. Sekarang adalah bagaimana menemukan si magnitudo semu visualnya. Kalian sudah belajar sebelumnya dengan persamaan modulus jarak. Jadi kan sebelumnya kalian belajar seperti ini, magnitudo semu kurang magnitudo mutlak adalah minus 5 plus 5 log D. Ini juga berlaku untuk si panjang gelombang visual ini. Jadi kalian bisa tulis magnitudo semu visual dikurang magnitudo mutlak visual adalah minus 5 plus 5 log D. D-nya tentu saja kalian pasti tahu ya, adalah satu satuan astronomi atau 1 per 206.265 parsec. Karena satu parseknya adalah 206.265 AU, jadi 1 AU-nya adalah 1 per 206.265 parsec. Karena D di sini harus dalam satuan parsec, ingat ya. Jadi kalian tinggal ubah persamaannya untuk mendapatkan nilai magnitudo semu visual. Kurang 5 plus 5 log 1 per 206.265. Jadi dibiarin aja. 1 per 206.265 ini di kalkulator kalian akan mendapatkan minus 26,76. Tentu saja ya nilainya sangat kecil alias sangat terang. Ingat untuk magnitudo itu semakin kecil nilainya semakin terang bintangnya, dan ini berlaku baik untuk magnitudo bolometrik, visual, biru, dan ultraviolet, semua berlaku seperti itu. Dan karena matahari ini paling terang, paling dekat dengan kita, jadi tentu saja sih magnitudo semuanya sangat kecil atau sangat terang. Nah, sudah dapat deh untuk pertanyaan A. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian harus mencari magnitudo mutlak pada panjang gelombang biru, magnitudo semu pada panjang gelombang biru, magnitudo mutlak pada panjang gelombang ultraviolet, dan magnitudo semu pada panjang gelombang ultraviolet. Jadi kalian di sini sudah punya informasi indeks warnanya. Di sini yang kalian manfaatkan. Karena tadi kalian sudah belajar bahwa indeks warna ini adalah perbedaan dari magnitudo pada dua filter B kurang V, dan ini sama saja dengan magnitudo mutlaknya B kurang V juga. Karena dia tidak bergantung pada jarak. Nah, dari sini kalian bisa ubah persamaannya ya. Di sini sudah diketahui B min V adalah 0,656. Jadi untuk magnitudo mutlak pada B adalah 0,656 ditambah magnitudo mutlak visual yang sudah diketahui juga, yaitu 4,82. Dan kalian akan dapat hasilnya adalah 5,476. Di sini kalian bisa interpretasikan magnitudo mutlak visualnya itu lebih terang daripada magnitudo mutlak pada panjang gelombang biru. Artinya memang si matahari ini lebih banyak memancarkan pada panjang gelombang visual karena dia lebih terang di magnitudo mutlak visual daripada di magnitudo mutlak birunya. Nanti kita lihat juga untuk yang ungu ya, dimana kita juga sudah lihat sehari-hari bahwa matahari itu warnanya kuning ya, karena dia memang lebih banyak memancarkan
panjang gelombang pada rentang visual, bukan biru. Di sini makanya magnitudo birunya lebih redup, karena nilainya lebih besar ya. Oke, kita lanjut ke magnitudo semu birunya. Nah, ini juga sama, B min V-nya adalah 0,656, maka kalian bisa dapat B-nya adalah 0,656 ditambah V. Ya, V-nya juga sudah tahu dari sebelumnya, minus 26,76. Dikurang 26,76. Dan kalian akan dapat B-nya, magnitudo semu pada panjang gelombang biru adalah minus 26,104. Ya, ini juga lebih besar. Magnitudo semu pada panjang gelombang birunya. Sama juga alasannya seperti tadi, karena matahari lebih banyak memancarkan pada panjang gelombang visual daripada panjang gelombang biru. Hal yang sama bisa kalian lakukan untuk yang magnitudo mutlak ungu dan magnitudo semu ungunya juga, atau ultraviolet. Tetapi di sini untuk indeks warna yang dipakai adalah indeks warna U kurang B-nya, yang mana juga sama dengan magnitudo mutlak ungu kurang magnitudo mutlak biru. Dan nilainya adalah 0,195. Dan dari sini kalian ubah juga persamaannya sehingga magnitudo mutlak ungu adalah 0,195 ditambah magnitudo mutlak biru. Kalian sudah dapat sebelumnya magnitudo mutlak birunya adalah 5,476. Maka kalian akan dapat magnitudo mutlak ungunya adalah 5,671. Ini lebih redup lagi, jadi magnitudo mutlak pada panjang gelombang ultravioletnya lebih redup daripada magnitudo mutlak birunya. Alasannya masih sama seperti tadi, dia puncak. Panjang gelombang yang dipancarkan matahari memang berada pada rentang panjang gelombang visual. Makanya untuk di daerah ultraviolet dia redup. Masih menggunakan indeks warna U min B, kalian bisa dapatkan nilai magnitudo semu ultravioletnya. Jadi U adalah 0,195 ditambah magnitudo semu biru. Dikurang 26,104 dari hasil yang kalian dapat tadi, maka kalian dapat minus 25,909. Dan ini lagi lebih besar lagi daripada magnitudo semu biru. Nah, ingat ya, ini ada tanda negatifnya. Jadi, minus 25 itu lebih besar daripada minus 26. Artinya, si magnitudo semu ungu lebih redup daripada magnitudo semu pada panjang gelombang biru. Berarti pertanyaan B sudah selesai ya. Untuk pertanyaan C, ini kalau di bukunya sudah diberikan diagram warna-warna untuk bintang di kelas deret utama, dan kalian harus melokasikan di mana bintang matahari dan Sirius. Untuk Sirius sudah diberikan juga datanya. Aku kumpulkan di sini, jadi ini yang diberi nama diagram warna-warna. Jadi untuk sumbu vertikalnya adalah U min B dan sumbu horizontalnya adalah B min V. Ya, dua-duanya adalah indeks warna dan satunya adalah indeks warna U min B dan yang lainnya adalah indeks warna B min V. Ini silakan kalian bisa cetak dan lokasikan sesuai dengan yang sudah diketahui, nilai U, B, dan V dari Sirius dan U, B, V dari matahari. Jadi aku lanjutkan di sini ya. Kan diberikan kalian diagram warna-warna seperti ini. Inilah diagram warna untuk bintang deret utama, yaitu dari sini. Harusnya si O-nya juga ada ya. Berarti yang lebih ke kiri lagi ini untuk O, tapi di sini ditunjukkan untuk kelas spektrum B sampai M. Dan kalian diminta untuk menentukan di mana lokasi matahari dan Sirius berdasarkan diagram warna-warna ini. Kalian sudah dapat tadi dari tabel bahwa indeks warna untuk matahari adalah 0,195 dan 0,656. Berarti kan di antara sini, karena 0,656 untuk B min V-nya, dan U min B-nya adalah 0,195. Ada di
sekitar sini gitu. Nah, kalian bisa pakai penggaris untuk menggambarnya. Jadi untuk dari 0,5 sampai 1 ini kan silakan diukur ya. Kalian harus mengukurnya tegak lurus. Ini adalah sekitar 2,2 cm. Jadi dengan perbandingan kalian bisa mengukur berapa seharusnya 0,656 ini. Dari 0,5 sampai 1 adalah 2,2 cm. Jadi dari 0,5 sampai 0,656 ini kan dari 0,5 sampai 1 kan ini loncat setengah ya. Dari 0,5 ke 0,656 ini loncat 0,156. Jadi ini harus berapa senti untuk loncat 0,156. Berarti kalian buat perbandingan 0,156 per 0,5 dikali 2,2 cm. Kalian akan dapat 0,6864, sekitar 0,7 ya, hampir 0,7 cm. Berarti kalian gambar di sini adalah sekitar 0,7, susah guys kalau precise. Jadi di sini adalah lokasi B min V untuk 0,656. Jadi untuk yang U min B sebenarnya kalian bisa lakukan yang sama juga. Cuman di sini kan sudah jelas ini untuk di deret utama dan kita tahu matahari lah deret utama. Sebenarnya kalian bisa langsung saja tarik garis yang tegak lurus ke arah sini dan disitulah lokasi si matahari. Cuman kalau kalian mau rajin gitu ya, kalian bisa juga lakukan hal yang sama seperti ini untuk di garis vertikal ini. Cuman karena aku malas, jadi aku mau tarik garis lurus di sini, dan di sini adalah matahari. Dan kalian bisa lakukan yang sama juga untuk Sirius. Sirius ini juga deret utama, jadi kalian sebenarnya bisa hitung satu saja, yang B min V saja misalnya, terus lokasikan langsung sesuai dengan garis ini, karena garis ini sudah diketahui untuk bintang deret utama. Jadi untuk Sirius ini diketahui U-nya min 1,47 dan B-nya adalah minus 1,43 ya. Aku misal tunjukin untuk U min B-nya ya di daerah sini. U min B untuk Sirius berarti kalian tinggal kurangi saja. Berarti minus 1,47 dikurang minus 1,43. Yaitu minus 0,04. Dari sini juga kalian bisa interpretasikan si Sirius ini bagaimana. Si U min B-nya ini kan nilainya negatif. Berarti yang U-nya lebih kecil daripada yang B-nya. Karena kalau sesuatu yang lebih kecil dikurangi sesuatu yang lebih besar kan hasilnya negatif. Berarti dari sini kalian bisa lihat bahwa magnitudo ungunya lebih besar daripada magnitudo birunya. Jadi si Sirius dia lebih terang di panjang gelombang ultraviolet daripada panjang gelombang biru, atau lebih banyak memancarkan pada panjang gelombang ultraviolet daripada panjang gelombang biru. Nah, ini minus 0,04, aduh kecil banget sih sebenarnya. Minus 0,04 itu kan berarti deket banget sama 0 di sini. Kalian mau hitung juga boleh, lakukan hal yang sama ya seperti tadi. Jadi untuk loncat setengah dari 0 ke 0 minus 0,5 itu kan panjangnya di sini adalah 1,7 cm. Minus 0,5 ini adalah 1,7 cm, berarti minus 0,04 itu berapa senti? Kalian pakai perbandingan juga. 0,04 per 0,5 dikali 1,7 cm. 0,136. Jadi bisa aku bulatkan jadi 0,1 ya. Jadi kalian kesininya adalah 0,1. Jadi kalian bisa langsung tarik garis ke sini. Jadi dia antara A0 sampai A1 sih. Yang nggak pas di A0, inilah si Sirius. Dan kalian juga bisa cocokkan apakah B min V-nya cocok dengan di sini yang hampir 0 juga gitu. Atau sama juga untuk si matahari. Benar nggak si matahari B min V-nya 0,656. Tarik garis tegak lurusnya ke sini. Ini pasti menunjukkan si 0,656.
kalian bisa cek sendiri dan lakukan sendiri juga. Semoga paham dan membantu. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya. Bye-bye.